Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Atalia dari kelas 4 PJJA, NIM 062040111956, jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya mengenai software pengolahan data LIDAR dan software pengolahan data penginderaan jauh atau NV. Yang pertama, penjelasan mengenai software pengolahan data LIDAR. Sebelum memasuki penjelasan mengenai software pengolahan data LIDAR, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih LIDAR. Jadi, LIDAR atau Light Detection and Tracking itu adalah sebuah teknologi peraba atau scanning jarak jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak atau informasi lain dari target yang jauh. Metode untuk menentukan jarak menuju objek atau permukaan adalah dengan menggunakan sinar laser. Sinar laser tersebut memiliki gelombang tidak tampak atau inframerah yang dapat menembus celah dedaunan dan mencapai permukaan tanah untuk dipantulkan kembali dan ditangkap oleh sensor laser. Selanjutnya, komponen data LIDAR. Terdapat 4 komponen pada data LIDAR. Yang pertama, sensor LIDAR. Jadi, sensor LIDAR ini berfungsi sebagai pemancar sinar laser ke objek dan merekam kembali setelah mengenai objek. Sensor laser ini memiliki beberapa karakteristik yang dapat dibedakan, mulai dari kekuatan sinar laser yang dipancarkan, cakupan dari pancaran sinar gelombang, dan jumlah sinar laser yang dihasilkan per detik. Yang kedua ada Global Positioning System atau GPS. Metode penentuan posisi GPS yang digunakan dalam sistem LIDAR adalah diferensial kinematik. Posisi wahana terbang selalu bergerak dan berubah dengan cepat ketika akuisisi data, maka dilakukan penentuan posisi GPS dengan metode kinematik untuk mendapatkan posisi dengan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga ada Inertial Measuring atau IMU. IMU ini berfungsi sebagai instrumen yang mendeteksi pergeseran rotasi dari wahana terbang sumbu-sumbu sistem terbang. Yang terakhir ada kamera digital. Kamera digital ini berfungsi untuk menghasilkan foto dari area pengukuran LIDAR. Selanjutnya, foto tersebut dapat ditumpang tindihkan atau overlay dengan data X, Y, Z hasil pengukuran LIDAR. Selanjutnya, proses pengolahan data LIDAR. Untuk proses pengolahan data LIDAR dapat dilihat pada skema ini. Jadi pada skema ini dapat kita simpulkan bahwa jika data IMU dan jarak laser itu sudah diperoleh atau didapatkan, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pengolahan data secara post-processing. Yang mana yang harus dilakukan pada post-processing ini terdapat 3 langkah. Yang pertama, mendownload GPS yang ada pada pesawat. Kemudian, data ini diolah menggunakan software GPS tersebut yang menghitung solusi akurasi kinematik sepanjang lintasan pesawat. Selanjutnya, yang kedua, nilai akurasi kinematik ini kemudian digabungkan dengan data IMU sehingga posisi dan orientasi pesawat sepanjang jalur penerbangan lintasan dapat diperoleh. Kemudian yang terakhir, pengolahan data dan menggabungkan data IMU dan GPS dengan data jarak dari masing-masing sinar laser yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma. Maka, posisi dari masing-masing sinar laser ini dapat diperoleh hasil akhirnya adalah yaitu posisi X, Y, Z dari masing-masing objek yang dipantau oleh sinar laser. Selanjutnya, penjelasan mengenai software pengolahan data LIDAR. Sebenarnya ada beberapa aplikasi software yang bisa digunakan untuk pengolahan data LIDAR, tetapi di sini saya mengambil contoh itu ArcGIS. Jadi ArcGIS ini adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web atau geoprocessing. Pada ArcGIS ini terdapat 2 data. Yang pertama ada data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang menggambarkan bentuk atau penampakan objek di permukaan bumi. Data spasial ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data vektor dan raster.
di mana data vektor ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu data titik atau poin, garis atau line, dan area atau poligon. Selanjutnya data atribut. Data atribut atau tabuar ini menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data grafis. Untuk struktur data vektor, data atribut ini tersimpan secara terpisah dalam bentuk tabel. Selanjutnya, software pengolahan data penginderaan jauh atau NV. NV ini adalah suatu sistem pengolahan citra digital penginderaan jauh yang revolusioner dibuat oleh Research System atau RSI. NV ini juga dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan spesifik yang menggunakan data penginderaan jauh dari satelit dan pesawat terbang NV. NV juga menyediakan data visualisasi yang menyeluruh dari analisa untuk citra dalam berbagai ukuran dan tipe. Semuanya dalam suatu lingkungan yang mudah dioperasikan dan inovatif untuk digunakan. Selanjutnya fungsi NV. NV memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada pengolahan citra. Kegunaan umum fungsi pengolahan citra termasuk transformasi data seperti transformasi prinsipal, komponen, band ratio, HSV, perentangan, dan indeks vegetasi. Yang kedua ada klasifikasi. NV menyediakan key-means dan isodata untuk metode klasifikasi unsupervised. Yang ketiga ada hyperspektral. NV menyediakan perlengkapan untuk memproses data termasuk perangkat pemetaan spesial. Yang terakhir, citra radar dan pemetaan. Berikut adalah tampilan NV klasik dan NV terbaru. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.